Selamat datang di kelas pengantar bisnis. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua di sini hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen pemasaran, di mana pada materi ini akan terbagi menjadi 7, yaitu: pertama, definisi manajemen pemasaran. Kedua, evolusi konsep pemasaran. Ketiga, pengembangan strategi pemasaran. Keempat, riset pasar. Kelima, segmentasi pasar. Keenam, perilaku konsumen. Ketujuh, relationship marketing. Definisi manajemen pemasaran. Konsep pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, jasa, organisasi, dan acara untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Proses pertukaran adalah ketika dua pihak atau lebih mendapatkan keuntungan dari perdagangan barang yang bernilai. Bagaimana pemasaran menciptakan utilitas? Utilitas, kekuatan pemuas keinginan suatu barang atau jasa. Produksi menciptakan utilitas bentuk. Pemasaran menciptakan utilitas waktu, tempat, dan kepemilikan. Evolusi konsep pemasaran. Seiring berjalannya waktu, aktivitas pemasaran permainan kata-kata berkembang. Berikut 4 era dalam sejarah pemasaran. Munculnya konsep pemasaran. Konsep pemasaran, organisasi konsumen di keseluruhan perusahaan untuk mengemudi kesuksesan jangka panjang. Peralihan dari pasar penjual ke pasar pembeli. Memberikan nilai tambah melalui kepuasan dan kualitas pelanggan. Kepuasan pelanggan, hasil dari suatu barang atau jasa yang memenuhi atau melampaui kebutuhan dan harapan pembeli. Memberikan nilai tambah melalui kepuasan dan kualitas pelanggan. Nilai ditambahkan, terjadi ketika perusahaan melampaui ekspektasi nilai dengan menambahkan fitur, menurunkan harga, meningkatkan layanan pelanggan, atau melakukan perbaikan lain untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kualitas. Memberikan nilai tambah melalui kepuasan dan kualitas pelanggan. Kepuasan dan umpan balik pelanggan. Penting untuk mengetahui bagaimana pembeli memandang perusahaan atau produknya dengan memperoleh umpan balik pelanggan melalui hotline telepon bebas pulsa, survei kepuasan pelanggan, papan pesan situs web, korespondensi tertulis, memperluas batasan tradisional pemasaran. Pemasaran nirlaba. Organisasi nirlaba mendapatkan keuntungan dengan menerapkan banyak strategi dan konsep yang digunakan oleh perusahaan yang mencari keuntungan. Pemasaran non-tradisional. Pertumbuhan jumlah organisasi nirlaba telah memaksa mereka untuk mengadopsi strategi dan taktik bisnis agar berhasil bersaing. Berikut adalah beberapa kategori pemasaran non-tradisional. Pengembangan strategi pemasaran. Target pasar dan bauran pemasaran dalam lingkungan pemasaran. Memilih target pasar, sasaran pasar, sekelompok orang yang menjadi sasaran organisasi memasarkan barang, jasa, atau idenya dengan strategi yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan dan preferensi spesifik mereka. Produk konsumer. Produk bisnis. Mengembangkan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah memadukan 4 elemen strategi pemasaran produk, distribusi, promosi, dan harga untuk memuaskan segmen pelanggan terpilih. Strategi produk. Strategi distribusi. Strategi promosi. Strategi penetapan harga. Riset pasar. Riset pemasaran untuk keputusan pemasaran yang lebih baik. Penelitian pemasaran adalah pengumpulan dan penggunaan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Pemasar melakukan penelitian karena 5 alasan dasar. Identifikasi masalah dan peluang pemasaran. Analisis strategi pesaing. Mengevaluasi dan memprediksi perilaku pelanggan. Ukur kinerja produk yang sudah ada dan potensi produk baru. Mengembangkan rencana harga, promosi, dan distribusi. Memperoleh riset pemasaran. Peneliti menggunakan data internal dan eksternal.
Data internal dihasilkan dalam organisasi peneliti. Data eksternal dikumpulkan dari sumber di luar perusahaan mereka. Data utama. Menerapkan data riset pemasaran. Ketika keakuratan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti meningkat, efektivitas strategi pemasaran yang dihasilkan juga meningkat. Contoh. Produk ditingkatkan. Iklan menjadi lebih efektif. Pelanggan lebih puas. Sistem riset pemasaran berbasis komputer. Universal Product Code, UPC, komputer mengidentifikasi produk, produsennya, dan harganya. Perusahaan riset pemasaran menyimpan data konsumen dan database yang tersedia secara komersial. Penambangan data adalah pencarian komputer atas data pelanggan dalam jumlah besar untuk mendeteksi pola dan hubungan. Gudang data. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses mendefinisikan dan membagi pasar homogen yang besar menjadi segmen atau kelompok yang spesifik dan dapat diidentifikasi yang karakteristik, kebutuhan, dan keinginannya serupa. Bagaimana segmentasi pasar konsumen dan bisnis? 4 dasar umum untuk mensegmentasi pasar konsumen adalah segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi terkait produk. Sebaliknya, pasar bisnis dapat melakukan segmentasi berdasarkan 3 kriteria, segmentasi berbasis pelanggan, segmentasi pengguna akhir, dan segmentasi geografis. Tabel 9.2 mencantumkan metode segmentasi untuk pasar konsumen, B2C. Segmentasi pasar sudah ada sejak orang pertama kali mulai menjual produk. Penjahit membuat beberapa item pakaian untuk pria dan lainnya untuk wanita. Teh didatangkan dari India untuk peminum teh di Inggris dan negara Eropa lainnya. Selain segmentasi demografis dan geografis, pemasar saat ini juga mendefinisikan kelompok pelanggan berdasarkan kriteria psikografis, gaya hidup dan nilai, serta perbedaan terkait produk. Segmentasi pasar konsumen, yaitu segmentasi geografis, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan lokasi mereka. Letak geografis tidak menjamin bahwa konsumen di wilayah tertentu akan membeli jenis produk yang sama, tetapi memberikan beberapa indikasi kebutuhan. Segmentasi demografi. Sejauh ini metode segmentasi pasar yang paling umum, segmentasi demografis membedakan pasar berdasarkan berbagai karakteristik demografis atau sosial ekonomi. Segmentasi psikografis membagi pasar konsumen ke dalam kelompok-kelompok dengan karakteristik psikologis, nilai, dan gaya hidup yang serupa. Segmentasi terkait produk membagi pasar konsumen ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan hubungan pembeli dengan barang atau jasa. Dalam banyak hal, segmentasi pasar bisnis mirip dengan pasar konsumen. Selain segmentasi geografis, pasar bisnis menggunakan segmentasi demografis atau berbasis pelanggan, segmentasi penggunaan akhir. Perilaku konsumen. Perilaku pembeli adalah serangkaian proses pengambilan keputusan oleh konsumen individu yang membeli produk untuk digunakan sendiri dan pembeli organisasi yang membeli produk bisnis untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam penjualan barang lainnya. Sedangkan perilaku konsumen adalah tindakan konsumen akhir yang terlibat langsung dalam perolehan, konsumsi, dan pembuangan produk serta proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Faktor penentu perilaku konsumen, yaitu baik faktor pribadi maupun interpersonal, mempengaruhi perilaku konsumen. Pengaruh pribadi terhadap perilaku konsumen mencakup kebutuhan dan motif individu, persepsi, sikap, pengalaman yang dipelajari, dan konsep diri mereka. Faktor penentu perilaku konsumen antar pribadi meliputi pengaruh budaya, sosial, dan keluarga. Penentu perilaku pembelian bisnis. Pemasaran hubungan adalah melampaui upaya untuk melakukan penjualan menjadi dorongan untuk melakukan penjualan lagi dan lagi. Mengelola hubungan alih-alih sekadar menyelesaikan transaksi seringkali mengarah pada kemitraan yang kreatif. Langkah-langkah dalam proses perilaku konsumen. Pengambilan keputusan konsumen mengikuti proses berurutan yang diuraikan dalam gambar 9.4 dengan pengaruh interpersonal dan pribadi yang mempengaruhi setiap langkah.
Proses dimulai ketika konsumen mengenali masalah atau peluang. Jika seseorang membutuhkan sepasang sepatu baru, kebutuhan itu menjadi masalah yang harus dipecahkan. Jika Anda menerima promosi di tempat kerja dan kenaikan gaji 20%, perubahan itu juga bisa menjadi peluang pembelian. Relationship marketing. Menciptakan, memelihara, dan memperkuat hubungan pemasaran. Pemasaran transaksi adalah ditandai dengan pertukaran pembeli dan penjual dengan sedikit atau tanpa hubungan berkelanjutan antar pihak. Sedangkan, pemasaran hubungan adalah mengembangkan dan memelihara hubungan pertukaran jangka panjang dan hemat biaya dengan pelanggan individu, pemasok, karyawan, dan mitra lainnya untuk keuntungan bersama. Manfaat pemasaran hubungan, yaitu dapat membantu semua pihak yang terlibat dengan cara saling melindungi terhadap pesaing, biaya lebih rendah, keuntungan lebih tinggi, perlakuan istimewa, nilai seumur hidup seorang pelanggan. Alat untuk memelihara hubungan pelanggan, yaitu pemasaran frekuensi dan program afinitas. Pemasaran frekuensi, program yang memberikan imbalan atas pembelian dengan uang tunai, rabat, merchandise, atau premi lainnya. Program afinitas, upaya pemasaran yang disponsori oleh suatu organisasi meminta keterlibatan individu-individu yang memiliki minat dan aktivitas yang sama. Alat untuk memelihara hubungan pelanggan. Pemasaran frekuensi dan program afinitas. Pemasaran bersama, dua bisnis bersama-sama memasarkan produk satu sama lain. Merek bersama terjadi ketika dua atau lebih bisnis bekerja sama untuk menghubungkan nama mereka secara erat untuk satu produk. Alat untuk memelihara hubungan pelanggan. Pemasaran satu-satu, kemampuan untuk menyesuaikan penawaran produk dengan kebutuhan individu dan dengan cepat memberikan barang dan jasa kepada pelanggan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian dalam kelas pengantar bisnis kali ini. Selamat melanjutkan perjalanan Anda dalam belajar membangun dan melatih kemampuan kita untuk melihat, menganalisis, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan bisnis yang benar tentang berbagai aktivitas dan objek bisnis.